Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ini Hasan Jaya dari Fakultas Hukum Tata Negara dengan NPM 2321020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana, mulai dari pengertian, ruang lingkup, kemudian sumber hukumnya, dan tujuan serta fungsinya. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu adalah tata cara atau proses untuk dalam penyelesaian hukum pidana, mulai dari aduan atau laporan hingga sampai ke titik putusan atas tindakan pidana tersebut. Lalu yang kedua itu sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana itu adanya yang pertama itu dari KUHP, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lainnya. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup dari hukum pidana. Yang pertama itu adalah penyelidikan, yaitu untuk mencari apakah hal tersebut benar-benar suatu tindakan pidana atau bukan. Lalu yang selanjutnya itu penyidikan. Setelah penyelidikan itu adanya penyidikan. Setelah terbukti memang hal tersebut melanggar hukum pidana, maka dicarilah bukti-bukti yang menguatkan hal tersebut dan mencari tersangka. Setelah itu adanya penangkapan atau penahanan kepada tersangka. Kemudian penuntutan, di mana jaksa membawa kasus tersebut ke pengadilan, lalu adanya pemeriksaan di pengadilan, kemudian adanya upaya hukum, dan adanya putusan atau eksekusi, yang dimana untuk menentukan apakah tersangka akan dihukum seperti apa dan berapa lama. Kemudian adanya perlindungan hak asasi manusia kepada terdakwa dan korban. Kemudian tujuan dari hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana itu yang pertama itu untuk menegakkan hukum dan keadilan, supaya orang atau masyarakat mendapatkan keadilan dengan hukum tersebut, lalu melindungi kepentingan masyarakat dan menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya, yang fakta seperti itu, dan menjamin kepastian hukum, lalu mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum kepada masyarakat seperti itu. Lalu fungsi dari hukum acara pidana itu seperti apa? Fungsinya itu yang pertama sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua itu fungsinya itu tentunya untuk sebagai perlindungan hak asasi manusia kepada korban ataupun tersangka. Lalu ada sebagai mekanisme kontrol agar hukum pidana tidak dijalankan secara sewenang-wenang, dan sebagai alat pencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.